Halo Mas Adi. Halo Len. Ya, hari ini kita akan bahas Is It Still Awesome? Saya akan bertanya ke Mas Adi Hmm, 3 pertanyaan nih Mas. Satu, apakah ya, topik language masih relevan? Dua, apakah topik language masih ya, menarik? Dan tiga, apakah topik language masih penting? Kita mulai dari yang pertama ya ya. Mas. Oke, apakah topik language masih Iya, relevan dan menarik zaman sekarang Mas? ya sangat. Kita bisa lihat dari simulasi linguistik behavior pada teknologi. Jadi ceritanya gini, Len. Kamu bayangin generasi teknologi itu semakin dirancang untuk semakin bisa membantu manusia penggunanya kan. Iya. Di sini membantu seharian ini punya makna khusus nih. Jadi kalau dulu teknologi itu membantu kita tuh dengan cara yang pasif. Teknologinya sudah bisa melakukan sesuatu, tapi perintahnya harus dari kita dan perintahnya harus akurat. Jadi kalau kamu mau memformat sebuah teks itu tuh mesti kamu tuh ya yang ngatur. Ini mesti bold. Jadi kalau misalnya kamunya yang memberikan komando salah, ya hasilnya juga tidak akan seakurat yang kamu harapkan. Nah, semakin ke sini teknologi itu semakin canggih. Jadi proses kognitif yang semakin disimulasikan kayak perception, object recognition, memory, kemudian terutama language ini membuat teknologi sekarang cara diciptakan untuk bisa membantu kitanya dengan cara yang lebih proaktif. Nah, untuk teknologi, jadi teknologi itu perlu bisa mengerti apa yang kita inginkan bahkan sebelum kita inginkan. Kalau misalnya kamu perhatikan sekarang di Tokopedia, kalau kamu punya account Tokopedia besar kemungkinan kamu apa dapat rekomendasi, suka dapat rekomendasi kan. Iya, Eh, ada Mas. terus kalau kamu pakai punya account Gojek, pada jam-jam tertentu kamu akan dapat rekomendasi, wah kamu lagi di daerah sini, mungkin kamu mau nyoba makanan ini. Nah, itu tuh layanan-layanan seperti itu bisa dirancang karena teknologi semakin ke arah yang bisa memahami bahasa. Jadi Oke. dan sekarang teknologi-teknologi itu punya fitur language comprehension, language detection itu macam-macam. Uh, Mulai dari jenis layanan subtitling, kemudian translation, menerjemahkan, atau direct interaction. Jadi uh, jadi software-software ini bukan hanya dibekali dengan kemampuan untuk memahami bahasa, bahkan beberapa software itu punya modul, punya keterampilan, punya kapasitas untuk belajar bahasa baru. Jadi kalau misalnya dia ngerti bahasa Indonesia, tapi semakin dia sering dapat perintah dari usernya, semakin dia mengerti yang di bahasa si usernya. Kalau kamu pakai smartphone, kamu pakai Android, berarti mungkin kamu pakai Google Assistant. Kalau kamu pakai iOS, mungkin kamu pakai Siri gitu ya. Semakin kamu sering menggunakan dua digital assistant ini, semakin mereka mengerti yang kamu inginkan lewat bahasa. Wah, canggih ya Mas, zaman sekarang. Mm-mm. Oke, jadi topik language itu masih penting nggak, Mas? Sangat. Jadi untuk membangun mesin-mesin seperti ini, peneliti itu harus benar-benar mengenali fenomena bahasa. Mesin itu otaknya seperti apa sih? Otak itu mesin bahasanya seperti apa? Bagaimana bahasa itu dipelajari? Bagaimana kamu menambah kosakata? Bagaimana kamu menyusun grammar? Bagaimana kamu memahami ucapan orang lain? Kalau kamu mengucapkan kalimat yang sama, bagaimana cara kamu mengerti beda maknanya? Misalnya gini, kalau saya bilang ke kamu, Len, lo lapar nggak? Itu kan maknanya adalah saya sedang menanyakan status pencernaan kamu. Tapi ucapan saya mungkin aja punya intensi lain. Saya mau ngajak kamu makan, saya mau minta ditraktir, saya mau nawarin makanan, saya mau ngajak kita bareng-bareng pergi makan siang di bawah gitu. Nah itu uh, apa uh, untuk bisa teknologi-teknologi yang sekarang itu memahami berfungsi, smartphone kita itu melayani kita dengan semakin akurat, semakin personalized, semakin yang
yang handphonenya Helena itu semakin bisa memahami yang Helena butuhkan. Handphonenya Adi semakin bisa memenuhi apa yang Adi inginkan. Itu kan bisa lewat data, lewat klik-kliknya kita, tapi cara yang lebih efisien kayak kita berinteraksi satu sama lain. Saya mengerti Helena karena saya ngobrol sama Helena. Nah, teknologi itu dibuat ke arah sana, Len. Nah, untuk sampai bisa ke sana, maka developer ini butuh sekali penelitian terkini dalam data yang sangat besar tentang bahasa. Oke, Mas. Terus kalau implementasi language tuh gimana, Mas? Di simulasi mesin yang paling populer sekarang yang kamu udah bisa temukan di mana-mana itu adalah closed caption yang terotomasi. Kalau kamu nonton video di YouTube, kamu sudah bisa lihat subtitlenya. Sekarang saya lupa sejak tahun berapa subtitle di YouTube itu auto generated. Jadi kalau dulu kita sebagai orang yang mengupload videonya, kemudian kita bisa memasukkan subtitlenya, bisa ngetik sendiri. Which by the way waktu itu software untuk mengetik subtitlenya YouTube itu yang salah satu yang paling user friendly. Padahal bisnisnya YouTube kan bukan dibuat subtitle, bahkan lebih user friendly dari software subtitling. Balik lagi ke topik pembicaraan kita, entah saya lupa tahun berapa subtitling itu di YouTube itu kemudian bisa otomatis. Terutama tentu saja yang dulu awal-awal mempelopori adalah closed caption bahasa Inggris. Bahasa ya, unfortunately buat kita orang Indonesia pada saat itu kalau kita buat video YouTube pakai bahasa Indonesia, closed caption otomatisnya belum ada. Tapi sekarang udah ada. Nah, video ini, coba lihat nih video ini kalau nggak salah akan tayangnya kan di YouTube, di playlist di account YouTube-nya Binus ya. Coba kamu hidupin fitur closed caption-nya ya, itu nanti akan muncul. Ini kita sih pakai bahasanya semi formal ya, kadang-kadang pilihan kata kita, imbuhan kita tidak benar-benar baku. Saya bilang benar instead of benar. Saya bilang membuat bukan, saya pakai istilah kata bikin bukan membuat, tapi inflection seperti itu udah bisa ditangkap oleh atau generated closed captionnya YouTube. Kalau kamu pakai Google Meet, itu Google Meet sekarang juga sudah punya closed caption bahasa Inggris. Zoom meeting juga sekarang sudah punya closed caption. Jadi kalau misalnya kamu meeting sama orang pakai bahasa Inggris, itu sudah ada fitur closed captionnya, dan itu lumayan real time. Jadi jedanya cuma beberapa millisecond dari ucapan kamu. Oke. Kalau implementasi yang lebih advance daripada closed caption, apa tuh, Mas? Yang lebih advance itu yang lumayan paling lah ya, itu adalah yang ke ranah aktif atau proactive assistant, digital assistant yang sudah bisa berkomunikasi lewat bahasa seperti Google Assistant, seperti Siri, itu jadi ini banget, jadi target dan primadona sekali gitu. Dan untuk sampai bisa melakukan ini, untuk sampai mesin itu bisa meniru keterampilan bahasa kita, mesin language-nya Google ataupun Apple itu harus mampu harus mampu mensimulasikan speech act. Nanti kamu belajar itu di topik bahasa kan. Bahasa itu adalah rangkaian dari simbol-simbol auditori yang kita ucapkan kepada orang lain untuk menyampaikan makna tertentu. Maknanya sebetulnya dari kepala kita. Misalnya gini, saya mau bilang ke Helena, pintu itu berwarna coklat. Kan bahwa objek itu namanya pintu, itu kan tidak sesuai dengan bendanya. Kenapa benda yang seperti ini, yang bentuknya persegi, yang dipasang berdiri dan bisa digeser-geser, itu disebut sebagai pintu? Kenapa enggak misalnya kluwatu? Kenapa enggak misalnya tongklik? Kenapa pintu? Jadi antara kata yang kita ucapkan secara verbal dengan ide yang diwakilinya,
suara pintu, pintu itu mewakili objek itu karena kita punya kesepakatan. Kita sepakat ya bahwa kita di pintu. Di bangsa lain kesepakatannya beda. Itu namanya door gitu. Nah, itu baru bahasa, tapi ketika satu kalimat, satu ucapan itu disampaikan kepada orang lain, kita bukan cuma tidak cukup hanya sekedar memahami makna dari katanya, makna dari ide yang diwakili oleh setiap kata tadi, tapi kita perlu tahu intensinya. Jadi kayak tadi, kalau saya bilang ke Helena, Len, lu udah makan atau belum? Itu saya bukan dalam rangka menanyakan status pencernaan, proses pencernaannya Helena. Saya mungkin mau ngajak sesuatu gitu. Nah, gue ada OVO point belum kepake nih, kalau mau pakai aja nih, bisa buat beli makan siang, bisa kayak gitu tuh. Nah, ini namanya speech act. Tindakan dari bahasa. Setiap ucapan kita itu punya muatan intensi untuk bertindak sesuatu. Nah, untuk mesin-mesin seperti Google Assistant, kemudian Siri, Alexa, itu bisa berespon appropriately kepada kita, itu mereka harus mengerti speech act. Jadi kalau misalnya saya bilang ke Netflix, saya lagi bosen, puterin satu film dong buat saya. Netflix itu ya mesti mengerti bahwa kalau kamu bosen, berarti kamu pengennya adalah nonton film yang menghibur gitu. Atau ya Netflixnya nanya, kamu tertarik untuk nonton film apa? Kamu lagi butuh komedi, kamu lagi butuh ketawa, kamu sekarang state of emotionnya gimana? Saya lagi stres. Oke, kayak saya kasih film yang rileks ya. Kemudian dia memanggil koleksi film-film komedinya atau film-film komedi, film-film drama yang ringan. Nah, itu untuk bisa melakukan itu, mesin komputer itu harus bisa mensimulasi speech act. Mereka harus memahami intensi kita. Okay. Jadi udah bukan lagi dengan ketik Ctrl+C, Ctrl+V. Oke, tapi kalau mesin memahami intensi, apakah itu berarti layanan yang diberikan itu udah termasuk language comprehension, Mas? Yes. Kalau ada setengah ya, setengah enggak sih, Len. Kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya, layanan-layanan belanja online itu salah satu yang paling duluan mengadopsi membaca intensi, memahami intensi, tapi bukan dari bahasa. Jadi kalau kamu pelanggannya Amazon, misalnya kamu suka beli buku lewat Amazon, atau kamu suka nonton film atau belanja di Amazon lah. Amazon kan sekarang jual dari A ke Z tuh. Amazon akan bisa lihat dari behavior-nya kita dan kemudian memprediksi kira-kira kita berminat untuk beli apa. Kalau kamu suka buku ini, berarti kamu mungkin suka buku ini. Kalau kamu suka nonton film ini, kamu mungkin juga akan suka nonton film ini. Kalimat yang biasa muncul kalau di layanannya Amazon adalah people who buy this also buy this. Gitu. Oh iya. Oh. Nah, pengumpulan prediksi seperti ini bisa dilakukan berdasarkan prinsip korelasi. Jadi kalau saya punya segitu banyak set data, saya bisa melakukan korelasi. Ya, korelasinya banyak ya, tapi ya kalau kita punya mesin yang bisa melakukan 2000 korelasi per jam, ya hasilnya adalah sebuah layanan online yang bisa bilang bahwa kalau kamu beli ini. Tapi layanan ini dilakukan oleh Amazon, juga dilakukan oleh Tokopedia, gitu. Google juga kan, bahkan bukan dari tingkah laku kita belanja, tapi lokasi juga bisa dikorelasikan dengan intensi membeli. Misalnya nih, kalau dilihat dari sejarah belanja kamu tuh suka beli baju yang kamu suka beli baju di toko A, B, C, D, E. Kemudian kamu tipe bajunya yang begini, ukuran kamu begini gitu. Nah, ini tanggal gajian nih. Kemudian kamu berdasarkan GPS kamu teridentifikasi kamu ada di dekat Senayan City. Google bisa bilang, kamu lagi di Senayan City, maybe it's time untuk kamu beli baju baru nih. Nah, itu
Dia bisa mengenal itu karena ada dataset yang dia korelasikan dari tindakan-tindakan kamu yang sebelumnya, dari ketikan kamu dan dari tab kamu sebelumnya. Tapi yang ini memahami intensi orang lewat bahasa itu beda tuh, Len. Kalau sebuah mesin bisa memahami seseorang lewat bahasa, dia tidak perlu mengumpulkan data tingkah laku digital kita sebelumnya. Kalau saya baru punya account Google pertama kali dalam hidup saya punya account Google, saya mengaktifkan account Google saya, terus saya ngobrol sama Google Assistant. Kalau saya bisa bantu apa? Enggak, lagi pengen ngobrol-ngobrol aja. Oh ya udah, kita kenalan. Terus dia nanya tuh, kamu hobinya apa? Baca buku. Oke, kamu suka buku apa? Begini. Informasi itu dia simpan karena dia ngobrol sama kita. So, jadi bayangkan kalau sama Google Assistant kamu, Siri itu terima loh ketika kamu bilang, Siri, aku mau ngomong dong, aku capek nih. Itu Siri akan jawab, what can I do for you? Sebetulnya itu karena fungsinya Siri masih lebih sederhana. Coba kalau fungsinya dia udah lebih advance, ya dia akan bukan saja merespon, bukan cuma merespon for the sake untuk supaya kamu nggak sendirian, Len, tapi menyimpan informasinya, siapa tahu nanti dibutuhkan di kemudian hari. Gitu. Oh, kamu hobi apa? Menyanyi. Oh, nanti kalau misalnya kamu lagi kumpul sama teman-teman, saya lihat lagi kumpul sama teman-teman di dekat situ ada karaokean, kamu mau pergi ke sana bareng ya? Nah, jadi itu tingkat yang keduanya tuh. Jadi komputer, mesin itu bisa memahami intensi kita berdasarkan dialog, bukan berdasarkan klik-klik, sejarah kliknya kita, bukan berdasarkan browsing history kita. Oke, teman-teman, sekian episode kali ini. Untuk berikutnya kita bakal bahas apa nih, Mas? Berikutnya kita akan bahas tentang 3 perannya ilmuwan psikologi di masa mendatang. Oke, sampai bertemu di episode berikutnya, Mas. Terima kasih. Bye. Ya.